Ya, ini dia tutorial cara mengganti kampas rem mobil Kijang Innova ya. Ini seperti ini caranya. Ini ya, paling mudah dan paling sederhana ya. Kita hanya membutuhkan kunci ring 12 ya, 12 ring sama obeng min. Nah, ini seperti ini alatnya, dan kita siapkan gemuk ya. Seperti apa caranya? Simak videonya. Yang pertama, kita kendorkan baut cakramnya, ini bagian bawah baut 12 kita kendorkan. Sesudah kendor, kita buka bautnya. Kemudian tinggal kita congkel cakramnya, kita angkat, kemudian kita dorong ke dalam. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal kita tambahkan gemuk di bagian as cakramnya ini. Ini bertujuan biar tidak macet ya untuk remnya. Seperti ini, secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian kita masukkan kembali. Sesudah kita pasang, langsung kita pasang cakramnya lagi. Nah, seperti ini ya. Sesudah kita lepas untuk baut 12 nya ini, tinggal kita press. Caranya untuk pengepresannya seperti ini. Cukup kita gunakan obeng min ya, kita masukkan di bagian lubang cakramnya ini. Nah, ini caranya seperti ini, tinggal kita tarik keluar ya. Nah, ini sambil kita ayun berkali-kali ya. Nah, ini lakukan seperti ini, pelan-pelan saja ya untuk menariknya, jangan terlalu ditarik. Lakukan ayunan untuk menariknya seperti itu. Dikira sudah agak masuk untuk piston cakramnya, kemudian kita lepas untuk kampas bagian luarnya. Cukup mudah cara melepasnya. Nah, ini dia kampasnya sudah tipis ya, ini sudah minta ganti seperti ini. Tadi sebelum kita melakukan pembongkaran sudah saya tes ya, remnya itu agak dalam, makanya itu langsung saya cek, dan alhasil kampasnya ini sudah tipis dan minta diganti. Kemudian setelah kita lakukan pengepresan, kita siapkan untuk kampas rem yang barunya ya. Ini sudah saya siapkan. Nah, ini sesudah kita press, kita tambah gemuk dulu ya untuk bagian asnya ini, secukupnya saja biar tidak macet nantinya. Ini seperti ini, kita tambahkan gemuk untuk as atas bawahnya, kemudian kita pasang kembali. Terus kampas bagian dalamnya kita lepas juga. Ini kita congkel ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita pasang kampas rem yang baru ya. Ini kalau dia masih ada pelannya kayak gini, kita pasang kembali ya. Ini seperti ini cara masangnya. Nah, cukup seperti itu. Kemudian kita pasang untuk kampasnya. Ini kita pasang. Nah, sesudah kita pasang untuk kampasnya, kita pasang untuk cakramnya, kita masukkan saja. Ini sesudah
kita pasang untuk kampas bagian dalamnya, kemudian kita peras kembali. Untuk bagian luarnya jangan dipasang dulu ya. Nah, ini seperti ini, kita peras kembali, kita tarik kembali, kita iron lagi, kita press lagi sampai benar-benar masuk ya untuk piston remnya ini. Nah, ini sudah sekiranya sudah cukup, sudah bisa untuk dipasang, kita pasang untuk kampas rem bagian luarnya. Nah, ini jangan lupa untuk platnya ini bagian luar kita pasang juga. Nah, ini tinggal kita pasang ya, seperti ini caranya, tinggal kita masukkan saja. Nah, seperti ini, kemudian kita masukkan kembali dan kita pasang untuk kampasnya. Nah, seperti itu caranya, sangat mudah sekali ya. Nah, ini sesudah kampas remnya bagian luar dan dalam sudah terpasang, tinggal kita pasang untuk baut penguncinya yang bagian bawah ini, baut 12 nya kita pasang kembali, kemudian kita kencangkan. Nah, cukup seperti itu, jangan lupa dikencangkan ya. Oke, cukup untuk penggantian kampas rem bagian sebelah kanan, tinggal kita ganti untuk kampas rem sebelah kiri. Ini sama seperti yang sebelah kanan tadi ya, caranya kita buka untuk baut 12 nya bagian bawah menggunakan kunci 12 ring. Ini tinggal kita lepas, kemudian kita congkel untuk cakramnya. Nah, ini sesudah bautnya terlepas, kemudian tinggal kita press. Nah, ini kita masukkan obengnya ke dalam cakramnya ya. Ini tinggal kita press pelan-pelan, kita tarik pelan-pelan sambil diayun ya. Nah, seperti itu, jangan terlalu memaksa, ditarik sambil diayun, kira-kira dia sudah agak mentok, kemudian kita buka. Nah, seperti ini, kita lepas untuk kampasnya, cukup dicongkel saja ya. Nah, sudah terlepas ya, bagian dalamnya juga kita lepas. Jangan lupa untuk asnya ini kita tambahkan gemuk juga, seperti ini ya, secukupnya. Kemudian kita pasang kembali, bagian atasnya juga kita tambahkan ini, kemudian tinggal kita pasang kampas bagian dalamnya. Jangan lupa kita pasang untuk platnya ya. Nah, ini kita paskan untuk knocknya, kemudian kita pasang. Kampas bagian dalamnya kita pasang dulu, cukup seperti itu ya. Seperti itu cara pemasangannya. Sesudah kita pasang untuk kampas bagian dalamnya, kemudian kita pasang untuk cakramnya yang bagian luar, nanti ya kita press kembali. Nah, kita masukkan untuk cakramnya, kemudian kita lakukan press kembali, kita ayun untuk obeng minnya sambil kita tarik. Nah, ini sampai kira-kira mentok. Kalau sudah mentok, kita pasang kampas bagian luarnya. Jangan lupa untuk platnya ini kita pasang kembali ya. Plat kampasnya kita pasang kembali. Nah, ini kita pasang kampas bagian luarnya, cukup seperti itu.
Sesudah terpasang untuk kampasnya, tinggal kita pasang kembali cakramnya. Nah, cukup seperti itu, sangat mudah sekali ya. Kemudian tinggal kita pasang bautnya, baut 12-nya. Tinggal kita kencangkan kembali. Cukup seperti itu. Nah, ini dia sesudah kita lakukan penggantian kampas rem depan. Jangan lupa kita melakukan pemompaan pedal remnya, ini kita pompa ya. Nah, ini sampai dia keras ya. Kadang-kadang kelupaan ya hal yang semacam ini. Sesudah penggantian kampas lupa nggak dipompa dulu, kadang-kadang kaget ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah keras sudah cukup. Oke, seperti itu dia cara penggantian kampas rem depan mobil Kijang Innova. Apabila video ini sangat membantu Anda, jangan lupa beri like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini jika video ini membantu Anda. Oke, terima kasih. Salam bengkel mobil Autopic. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.